Halo semuanya, jadi di video kali ini saya akan mempresentasikan Advanced Statements atau yang disingkat FSM Matkul Teknik Digital. Nah, sebagai mahasiswa teknologi elektromedis, pemahaman tentang FSM itu sangat penting karena merupakan fondasi untuk merancang sistem kontrol alat medis secara cerdas dan aman. Nah, mengapa FSM itu sangat penting? Sebelum kita mulai, kita harus memahami dulu perbedaan dasarnya. Nah, jika rangkaian kombinasional itu hanya bergantung pada satu input saja. Nah, kalau FSM itu dia itu punya memori gitu. Nah, keingatan atau memori sebelumnya. Nah, FSM itu juga cerdas ya teman-teman. Yaitu tidak hanya menghitung tetapi juga memutuskan keadaan berikutnya gitu. Jadi selain dia punya memori sebelumnya, dia itu juga memutuskan keadaan sebelumnya. Jadi nggak kayak kombinasional itu hanya bergantung pada input saat itu juga gitu. Nah setelah itu di sini ada 4 konsep dasar FSM. Yang pertama itu ada state atau keadaan. Jadi ini tuh kondisi saat ini gitu loh. Contohnya itu ada standby, pas kondisi standby, running atau alarm. Terus ada input atau event. Nah, ini tuh kayak kejadian. Jadi kayak kita masukin inputnya gitu. Nah, kayak mencet tombol start kayak gitu atau sinyal timer seperti itu. Jadi kalau kita pencet play kayak gitu juga. Terus yang ketiga di sini ada transition. Nah, ini tuh aturan perpindahan antar state gitu. Jadi saat ini atau current state menuju statusnya yaitu next state gitu. Jadi perpindahan state-nya gitu. Nah, terus di sini tuh ada action atau outputnya, hasil akhirnya. Di sini kita tuh bisa memberikan buzzer, terus menyalakan LED gitu. Jadi hasil akhirnya itu apa? Seperti itu. Setelah itu di sini ada studi kasus lampu lalu lintas. Bagaimana FSM itu mengatur transisi lampu lalu lintas sederhana satu arah. Selanjutnya di sini nggak ada fotonya. FSM lampu lalu lintas sederhana. Nah, ini memiliki 3 state utama, hijau, kuning, merah. Nah, terus yang ada input utamanya. Jadi input utamanya itu berupa timer atau waktu. Nah, di sini ada 50 detik ke 8 detik terus ke 32 detik. Nah, outputnya berupa status on pada masing-masing lampu secara bergantian. FSM itu juga bisa mengenali logika kompleks seperti lampu lalu lintas dua arah. Di sini inputnya bukan sekedar waktu tapi ada prioritas, ada kendaraan di jalan kecil, sistem akan memutuskan kapan harus berpindah state S2 atau S3, membuat pengaturan lalu lintas lebih efisien. Nah, kayak ini step tabel lampu lalu lintas. Terus di sini tuh ada keadaan sekarang. Jadi hijau kuning merah. Terus input. Nah, ini inputnya. Nah, kalau hijau 50 detik, kalau kuning 8 detik, merah 32 detik. Nah, di sini ada next state atau keadaan berikutnya. Jadi ke state berikutnya itu ke current state yang tadi itu penjelasannya ke next step ya kan. Terus ada outputnya atau hasil akhirnya di sini. Ada aktif seperti itu. Nah, di sini ada klasifikasi model FSM Moore versus Mealy ya. Yang Moore Machines itu outputnya hanya bergantung pada current state, keadaan saat ini saja, lebih stabil, sangat direkomendasikan untuk kontrol keamanan alat medis. Yang kedua itu ada Mealy Mens, output bergantung pada current state dan input saat ini juga, memberikan respon transisi yang jauh lebih cepat namun memerlukan pemancaran filter input yang sangat stabil. Nah, di sini tuh ada 6 langkah sistematis perancangan FSM. Yang pertama itu kita identifikasi dulu.
Nah, tentukan batasan dan perilaku sistem kontrol, sistem yang akan dikontrol. Yang kedua ada tentukan state, jadi buat daftar kondisi operasional sistem. Yang ketiga itu ada set input dan outputnya atau outputnya. Tentukan sensor, tombol, serta indikator outputnya. Jadi kita tuh inputnya nih, misal kita play atau kalian bisa buat ya play atau start kayak gitu. Terus outputnya itu indikatornya mau apa, misal kayak buzzer juga bisa, atau enggak lampu itu juga bisa LED gitu. Terus yang keempat itu ada state diagram, jadi visualkan state dan arah transisinya kayak yang tadi kan ada dong. Terus yang kelima itu ada state tablet, tulis aturan perpindahan ke bentuk tabel kebenarannya. Terus yang terakhir yaitu realisasikan, jadi kita praktekkan implementasikan gerbang logika atau mikrokontrolernya. Nah, di sini studi kasus elektromedis, pasien monitor FSM, implementasi nyata FSM untuk menjamin akurasi dan keselamatan deteksi kondisi kritis pasien. Nah, pemodelan alur pasien monitornya yang pertama di sini logika perpindahan status. Yang di sini yang pertama ada standby, sistem siap beroperasi dan menunggu sensor terpasang. Jadi mode standby. Terus kalau mode monitoring itu membaca parameter vital pasien secara real time. Terus di sini ada warning, jadi ada indikator yang berkelip pelan saat parameter mendekati ambang batasnya gitu. Jadi terus yang terakhir tuh ada alarm, jadi alarm itu berbunyi kencang saat vital parameter itu sudah melewati batas aman, jadi batas nggak amannya gitu loh, itu udah bahaya seperti itu. Nah, implementasi FSM pada peralatan medis lain yang selain infus pump, selain apa tadi, pasien monitoring ya. Di sini ada infus pump. Nah, status operasional. Alur siklusnya itu dari standby, jadi itu kalibrasi infus, terus ada running, cairan yang mengalir, terus ada alarm bila ada sumbatan atau gelembung udara di infus pumpnya. Terus ada finish, yaitu infusnya itu habis. Ya, seperti ini. Kalau ada standby itu kalibrasi infus, kalau running itu cairannya itu mengalir. Nah, lanjut di sini tuh ada yang kedua, yaitu ada ventilator, resusitasi. Nah, siklus napas, status siklus napas yaitu aturan siklus. Jadi di sini ada inspirasi, pemberian tekanan oksigen. Terus yang kedua itu ada hold, distribusi udara paru. Yang ketiga ada ekspirasi, pembuangan CO2. Terus yang terakhir ada trigger wait, yaitu menunggu napas pasien, seperti itu. Oke, sekian presentasi dari saya. Semoga ini bisa bermanfaat dan saya mohon maaf jika ada salah kata yang kurang. Oke, terima kasih ya teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.